Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Wih, sangat bersemangat sekali ya anak-anak hebat ini. Semoga hari ini kita belajarnya lancar, terus kalian juga happy mengerti dengan apa yang Ibu ajarkan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, karena waktu kita tidak banyak ya pada pertemuan kali ini, Ibu akan langsung aja ke materi. Kita buka ya. Kita buka kelas kali ini. Sebelumnya di sini ada yang masih inget nggak minggu kemarin pas pertemuan Ibu kita belajar apa? Ya, belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, karena minggu kemarin Ibu menjelaskannya itu hanya secara apa ya? Istilahnya hanya perkenalan saja gitu mengenai sistem ataupun organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai fungsi-fungsi dari organ yang terlibat pada sistem pernapasan. Oke, baik. Di sini Ibu membawa seperti biasa ya, minggu kemarin Ibu juga bawa ini ya, bawa alat peraganya. Ibu juga masih bawa alat peraganya di sini ya. Nah, Ibu pengen karena hari ini kita akan ada latihan soal, ada ulangan harian, jadi Ibu pengen kalian benar-benar memperhatikan Ibu, jangan lihat kanan kiri, jangan bercanda sama temennya. Jadi kita fokus untuk belajar mengenai sistem pernapasan ini karena kan semester depan kalian akan naik ke kelas 6 ya. Jadi kita belajar yang serius dulu, perhatikan Ibu karena materi ini memang cukup sulit gitu ya untuk dihafalkan karena banyak sekali yang perlu kita hafalkan, yang perlu kita pelajari. Tapi kemarin kan kita buat lagu ya, ada yang masih ingat gak lagunya? Liriknya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ya? Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, masuk alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, ditukar CO2. Nah, hebat, masih pada ingat ya? Alhamdulillah. Jadi karena materi sebelumnya Ibu hanya memperkenalkan saja mengenai sistem pernapasan ataupun organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada minggu kali ini dan pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai fungsi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia. Kita ibaratkan ini sebagai sebuah petualangan supaya kalian lebih terbayang gitu ya. Pintu masuk yang pertama, udara masuk ke dalam organ tubuh kita adalah pada hidung. Jadi hidung ini adalah pintu masuk utama. Coba deh pegang hidung kalian. Misalkan ada yang penasaran, pegang, gak apa-apa. Pegang aja hidungnya kalau ada yang penasaran. Nah, di dalam hidung kita kan ada rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus yang di dalam hidung kita ini fungsinya adalah untuk menyaring debu, menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi, kalau ada udara kotor yang masuk ke dalam hidung kita, langsung disaring di sini. Selain itu, dalam hidung juga dihangatkan. Udara akan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, setelah melewati pintu masuk, kita akan melewati jalur tol yang sangat panjang, jalur jalan tol yang sangat panjang sekali. Nah, udara ini akan masuk ke dalam faring. Udara juga akan melewati tenggorokan atau bahasa kerennya disebut trakea. Nah, lalu cabang kedua perjalanan udara kita di ujung jalan tol ini disebut sebagai bronkus. Jadi ujung ini tuh disebut sebagai bronkus.
Nah, bronkus ini jalurnya terbelah menjadi dua. Nah, jadi bronkus ini jalurnya terbelah menjadi dua di sini tuh. Ada yang namanya seperti pertigaan, jalur kanan, yang satu jalur kanan menuju paru-paru kanan, yang satu jalur kiri menuju paru-paru kiri. Cabang bronkus. Cabang-cabang ini disebut sebagai cabang bronkus. Lalu perjalanan juga akan masuk ke dalam markas besar. Mereka akan masuk nih ke paru-paru. Nah, udara ini akan masuk ke dalam paru-paru anak-anak. Di dalam paru-paru dan cabang-cabang tadi ada yang mengecil, ada yang bentuk organ yang berbentuk sebagai organ yang mirip banget kayak rantai pohon, ranting pohon. Nah, nih bisa kalian lihat kan, organ-organ yang bentukannya mirip ranting-ranting pohon itu disebut bronkiolus. Nah, di ujung ranting ini ada kantong-kantong udara kecil yang mirip sekali dengan buah anggur. Ini nih. Nah, ya. Tuh, di sini tuh namanya alveolus. Alveolus ini ada yang masih ingat gak kemarin? Barusan kan baru disebutin kan di lagu bahwa tempatnya alveolus itu adalah tempat untuk, betul sekali, untuk menukar gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Jadi di saat kita menghirup udara, kita itu akan mengambil oksigen. Lalu di saat kita menghembuskan nafas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida, yaitu zat sisa yang tidak terpakai. Nah, anak-anak, proses masuk dan keluarnya nafas atau udara itu akan dibantu oleh otot-otot perut kita, atau otot-otot yang kalau misalkan kita pegang ini di bawah dada kita itu ada otot-otot perut kan. Nah, otot-otot perut ini disebut sebagai diafragma. Pada saat bernafas kita itu memiliki dua proses. Yang pertama adalah proses menghirup napas atau disebut sebagai inspirasi. Jadi paru-paru kita ini akan mengembang seperti balon yang ditiup nih. Ibu contohkan ya. Jadi paru-paru kita ini akan mengembang seperti balon yang ditiup. Nah, coba deh kalian pegang dadanya. Coba kalian menghirup napas. Kalau kalian menghirup napas, dada kalian terasa membusungkan, terasa ke depan. Nah, itu disebut sebagai proses menghirup napas atau inspirasi. Kalau gambaran di sini di alat peraga ibu seperti balon yang ditiup gitu ya, seperti balon yang ditiup. Betul? Seperti balon yang ditiup. Nah, jadi saat kita menghirup nafas itu gambarnya seperti tadi, teman-teman. Lalu saat kita menghembuskan nafas, si balonnya akan mengecil kembali, akan kempes. Artinya udara kotor itu akan terbuang atau keluar secara sendirinya. Seperti itu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin penjelasan ibu kurang jelas ataupun ada pertanyaan lainnya? Tidak? Tidak ada? Wah, anak ibu hebat sekali ya. Jika tidak ada pertanyaan, langsung saja kalau gitu kita ke kuis. Oke, siapa ada yang mau? Siap? Langsung aja kita mulai kuis ya. Pertama, sebelum ke latihan soal, di sini ibu sudah menyiapkan latihan soal. Kalian coba ibu kasih pertanyaan, nanti kalian jawab. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang bisa urutkan jalannya udara dari luar sampai ke dalam paru-paru? Angkat tangannya. Ya, betul. Silahkan jawab. Betul sekali. Jadi, urutannya itu proses jalannya udara dari luar sampai masuk ke dalam paru-paru itu pertama melewati hidung, kedua melewati tenggorokan atau trakea, lalu ketiga melewati bronkus atau cabang paru-paru dan juga bronkiolus, betul. Dan terakhir ada pertukaran gas atau pertukaran zat di organ alveolus. Karena organ-organ ini sudah bekerja keras setiap detik untuk kita, jangan lupa kita jaga ya anak-anak. Caranya itu kalian tidak boleh merokok. Terus kalau misalkan keluar rumah, kita lihat nih misalkan di jalan itu kan banyak sekali polusi udara ya. Ada polusi dari pabrik, ada polusi dari misalkan ada yang bakar sampah di jalan, ataupun
polusi dari motor, mobil. Jangan lupa kita bisa pakai masker agar debu tidak langsung masuk ke dalam hidung kita. Dan biasakan juga rajin berolahraga. Seperti itu anak-anak. Nah, langsung saja kita ke latihan soal. Ini Ibu punya latihan soal. Kalian diisi ya nama lengkapnya, terus kelasnya juga. Jangan lupa diisi nama lengkapnya karena ini akan menjadi penilaian harian kalian untuk nanti. Baik? Nanti ini diisi, terus nanti minggu depan kalian kumpulkan, atau enggak kalau misalkan udah beres semua, nanti KM aja yang ngumpulkan ke meja guru. Baik? Baik, mungkin segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.